Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Azam SBS English. Senang rasanya bisa berjumpa kembali dengan teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, saya mau berbagi tips dengan teman-teman semua mengenai bagaimana tips dan trik belajar bahasa Inggris untuk pemula. Karena untuk menguasai suatu bahasa, khususnya bahasa Inggris, itu diperlukan tips dan trik agar memudahkan kita menguasai bahasa Inggris dengan jalan yang lebih mudah dan menyenangkan, membuat kita bersemangat untuk terus belajar bahasa Inggris. Tips pertama adalah belajar dan menghafalkan kosakata atau vocabulary dalam bahasa Inggris, terutama kata kerja atau verbs yang paling sering muncul dalam bahasa Inggris. Hal ini nantinya akan membantu dan memudahkan kita untuk dapat berbahasa atau berbicara dengan orang lain dalam bahasa Inggris. Karena target yang ingin kita capai adalah bagaimana kita dapat memahami kata-kata tersebut. Kemudian kita bisa mengucapkannya dengan baik, lalu mengaplikasikannya ke dalam kalimat. Di sini saya akan memberikan kepada teman-teman semua 35 kata kerja yang sering muncul di dalam bahasa Inggris. Kenapa harus yang sering muncul? Ya, karena dengan demikian kita mudah untuk berbicara sebab kata-kata ini adalah kata yang sering dipakai oleh orang-orang yang berbicara bahasa Inggris. Maka kita perlu dan wajib untuk mengetahui kata-kata tersebut. Nah, teman-teman, silahkan diikuti untuk melatih spelling dan pronunciation teman-teman semua. Yang pertama, talk, think, take, find, get, know, walk, run, call, give, receive, have, want, like, need, make, leave, look, listen, see, ask, hear, keep, stare, will, would, can, could, live, help, go, move, feel, begin, become, accept. Nah, semua kata ini kita perlu untuk menghafalnya agar nanti kita bisa menggunakannya di dalam percakapan sehari-hari. Tips yang kedua adalah grammar. Ya, jadi jangan dulu dibebani oleh grammar ketika Anda sebagai pemula yang mau belajar bahasa Inggris. Jadi kita fokus dulu dengan kosakata yang pertama, kemudian jangan terbebani dengan grammar, ya. Jangan terlalu khawatir dengan grammar sehingga kita menjadi kaku untuk bercakap bahasa Inggris. Makanya di sini
ada tips yang ketiga. Ya, tips yang ketiga adalah kuasai dahulu 3 tenses. Ya, 3 tenses. Yaitu simple present, kemudian simple past, dan simple future. Ketiga tenses ini sangat penting sekali untuk kita pelajari, karena dengan ini kita sudah akan bisa bercakap di dalam bahasa Inggris, sebab modalnya sudah ada. Karena simple present berbicara tentang sekarang, kemudian simple past berbicara tentang kemarin atau lampau, kemudian simple future berbicara tentang esok atau yang akan datang. Ya. Jadi pada tips yang ketiga ini akan membantu kita untuk dapat berbicara di dalam bahasa Inggris. Nah, untuk lebih lengkapnya mengenai ketiga tenses ini, silahkan klik link di atas yang akan mengarahkan teman-teman ke video sebelumnya. Adapun tips yang keempat adalah pelajari kosakata yang penting terlebih dahulu, ya, yang berkaitan dengan hobi, kesukaan kita, kegemaran kita, atau yang berkaitan dengan pekerjaan kita, atau yang berkaitan dengan keluarga, ya, yang berkaitan dengan keluarga, yang berkaitan dengan nama-nama keluarga kita, kemudian apa saja nama-nama anggota keluarga yang perlu kita ketahui dalam bahasa Inggris. Lalu kemudian pelajari juga kosakata yang berkaitan dengan aktivitas harian kita, karena kesemua ini akan membantu kita untuk semakin memperlancar atau memperbanyak hafalan kosakata kita, sebab hal ini adalah berkaitan dengan kegemaran kita, berkaitan dengan having fun. Jadi kita belajar bahasa Inggris karena kita suka, membuat kita semakin mudah untuk menghafal kosakata tersebut. Tips yang kelima yaitu melatih listening dan melatih pronunciation atau melatih pendengaran dan melatih pengucapan yang benar di dalam bahasa Inggris. Hal ini bisa dilakukan dengan mendengarkan podcast short yang tidak terlalu lama, yang dimana durasinya tidak terlalu lama agar kita tidak bosan. Kemudian agar kita juga bisa mendengarkan dan menangkap isi daripada podcast tersebut. Lalu kita juga bisa mendengar dan menonton YouTube channel yang kontennya berbahasa Inggris agar melatih, ya. Meskipun kita belum memahaminya, tetapi minimal kita sudah tahu cara bacanya, kemudian ketika kita mendengarkannya, kita pun mengerti bahwa apa yang dibaca adalah demikian. Lalu yang ketiga, bisa juga kita mendengarkan radio yang berbahasa Inggris berupa siaran untuk melatih, ya, atau televisi untuk melatih listening kita dan melatih pronunciation kita, sehingga kita dapat menguasai bahasa Inggris atau menguasai atau memahami dengan pendengaran, lalu kemudian kita dapat mengucapkannya dengan pengucapan yang benar. Yang terakhir yaitu tips ke-6. Nah, tips ke-6 ini kita adalah bagaimana mengulang pelajaran-pelajaran atau kosakata yang telah kita pelajari sebelumnya. Dengan demikian, kita dapat meninjau kembali apakah selama ini
sudah ada kemajuan atau belum. Kemudian, jika aktivitas ini sering kita lakukan setiap hari, niscaya teman-teman semua akan mahir dalam berbahasa atau bercakap dalam bahasa Inggris. Amin. Dan saran saya, minimal sehari kita meluangkan waktu untuk mengulang pelajaran bahasa Inggris itu 10 sampai 20 menit per hari. Agar memori yang ada di otak kita itu bisa menyimpan kata-kata atau kosakata yang telah kita pelajari tersebut, dan sehingga melekat di otak atau memori kita, sehingga menjadikan kita mudah untuk bercakap di dalam bahasa Inggris. Demikian teman-teman semua, sampai bertemu kembali, dan jangan lupa untuk subscribe dan like channel ini agar channel ini terus berkembang dan bisa dinikmati oleh orang banyak di kemudian hari. Terima kasih. Thanks for watching. Terima kasih. See you later.